Dr. Rifnaldi. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mbak Dian. Iya, sehat ya, dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya perkenalkan dulu, Dr. Rifnaldi ini beliau adalah dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Azra. Sudah bergabung dengan Rumah Sakit Azra mulai bulan Januari 2022 ya, dok ya? Iya. Oke, selamat datang Dr. Rifnaldi. Ya, sore ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, dok, mengenai edukasi serangan jantung ya, dok ya, di usia muda ya. Karena sepertinya sekarang banyak sekali ya, dok, anak-anak muda yang sudah terkena penyakit jantung ya, dok. Mungkin dokter bisa jelaskan, dok, apa sih yang dimaksud serangan jantung, kemudian apa benar serangan jantung bisa terjadi pada usia muda? Oke, terima kasih. Keluarga Azra, sebenarnya penyakit jantung itu yang perlu diluruskan adalah penyakit jantung itu bukan hanya terjadi pada usia tua atau usia lanjut saja, tapi bisa saja terjadi pada usia muda. Bahkan perlu digarisbawahi, bayi baru lahir pun itu terkena penyakit jantung. Oh, gitu ya. Nah, yang dikatakan serangan jantung itu kalau penyakit jantungnya itu kondisinya itu sangat gawat darurat, sehingga bila tidak dilakukan pertolongan yang efektif, maka itu bisa menimbulkan kondisi yang namakan bila berbahaya, bila fatal itu akan menimbulkan namanya kondisi henti jantung atau cardiac arrest. Dan itu yang tidak sangat kita inginkan. Iya ya, dok ya. Itu penanganannya harus segera ya, dok ya? Sesegera mungkin. Oke, baik. Kemudian apa saja sih, dok, penyakit jantung yang bisa menyerang di usia muda? Penyakit jantung yang paling umum di usia muda itu sebenarnya kita bisa kelompokkan menjadi dua. Ada kelompok penyakit jantung di mana yang kita sebut penyakit jantung kongenital atau penyakit jantung bawaan. Jadi penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung kongenital itu bila kelainan itu terjadi pada struktur anatomi dari jantung sendiri. Jadi misalnya jantung kita itu punya 4 ruangan, ada 2 serambi dan ada 2 bilik. Nah, pada pasien yang menderita penyakit jantung bawaan atau kongenital itu bisa saja sekat antara serambi atau bilik itu ada defect, jadi ada celah. Celah ya, dok ya. Atau bisa saja terjadi yang harusnya 4 ruangan jadi 3 ruangan. Atau bisa saja terjadi kalau misalnya harusnya sebelah kiri, misalnya serambi kiri itu berubah menjadi serambi kanan. Jadi itu semua digolongkan dalam penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung kongenital kita sebutnya dalam istilah kedokteran. Nah, golongan yang kedua adalah penyakit jantung yang kita sebut dengan penyakit jantung aritmia. Penyakit jantung aritmia itu adalah penyakit jantung yang gangguannya itu terjadi pada sistem listrik jantung, ya, sistem listrik jantung. Jadi bisa saja anatominya masih bagus, tapi sistem listriknya yang terganggu. Gitu ya, dok ya. Jadi memang ada 2 macam ya, dok ya. Kalau untuk pembagian secara besarnya ada 2 golongan penyakit jantung yang umum terjadi pada usia muda. Baik, 2 golongan ya. Betul. Baik, kemudian dok, apa aja sih, dok, gejala yang muncul ya, dok ya, pada penyakit jantung pada usia muda tuh biasanya? Oke, jadi itu tergantung dari penyakit jantungnya apa dulu. Oh, gitu. Jadi kalau untuk penyakit jantung kongenital atau penyakit jantung bawaan, keluhannya itu biasanya sudah diketahui dari usia dini. Jadi mungkin dari pada saat dia lahir atau mungkin 1 tahun setelah dia kelahiran itu sering sudah diketahui bahwa dia menderita penyakit jantung bawaan. Jadi ada struktur anatominya yang tidak tepat, ya. Jadi kalau untuk penggolongannya kita membaginya dalam 2 golongan. Ada yang kelompok yang biru. Jadi darah bersih dengan darah kotor itu tercampur. Sehingga itu bisa menimbulkan biru pada saat aktivitas. Kalau misalnya pada saat bayi baru lahir, pada saat dia menangis dia terlihat biru di bibir dan di jari-jari tangan atau jari-jari kaki. Kalau pada saat usianya misalnya sudah usia prasekolah atau sekolah, itu pada saat olahraga
dia kadang-kadang terlihat biru di bibir dan di jari tangan dan jari kaki. Gitu ya. Tergantung jenis dari penyakit jantung yang diderita, penyakit jantung bawaan yang diderita oleh pasien tersebut. Baik. Nah, kalau untuk kelompok yang aritmia atau gangguan pada kondisi konduksi listrik jantung, itu yang sekarang menjadi concern. Kenapa? Karena umumnya, jadi dikatakan 50% pasien-pasien dengan penyakit jantung akibat listrik jantung, itu hampir tidak ada gejala, jadi asimptomatik. Bahkan pasiennya sendiri sering kejadian tidak merasa bahwa ya? dia menderita penyakit jantung sama sekali. Gitu ya. Nah, itu yang menjadi concern seperti yang diberitakan akhir-akhir ini. Seperti kita ketahui, baru-baru ini kita mendapatkan kejadian dilaporkan di berita media massa bahwa ada seorang anak dari public figure perempuan usia 27 tahun dengan riwayat tidak pernah diketahui adanya penyakit jantung sebelumnya, tetapi ditemukan paginya dalam posisi tidur sudah tidak bernyawa lagi. Nah, dikatakan bahwa penyakit jantungnya disebabkan oleh kondisi yang namanya henti jantung atau kita menyebutkan cardiac arrest. Nah, kalau dari analisa kita sebagai dokter jantung, kemungkinan pasien ini dia menderita suatu kondisi penyakit jantung aritmia yang kalau dalam istilah kedokterannya kita mengenal dengan nama istilahnya sindroma Brugada atau Brugada syndrome. Brugada syndrome ya? Wah, baru dengar nih, Brugada syndrome. Apa sih dok Brugada syndrome itu? Oke, jadi Brugada syndrome itu sebenarnya adalah suatu penyakit jantung yang termasuk golongan gangguan sistem listrik jantung. Jadi yang perlu digarisbawahi masalahnya adalah di listriknya. Jadi sering kejadian anatomi jantungnya masih bagus aja. Baik. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Nah, Brugada itu sendiri itu adalah nama seorang kardiologis dokter jantung yang pertama kali menemukan kasus ini. Ya, ditemukan oleh tahun 1992. Dan dikatakan kasusnya termasuk yang rare case ya, jadi kasus yang jarang. Prevalensinya sekitar 1-5 orang dalam 10.000 gitu penduduk, jadi termasuk kasus yang jarang ya dok ditemukan. Baik. Nah, cuman masalahnya adalah itu dikatakan bahwa kasus Brugada syndrome ini umumnya adalah familial itu maksudnya menurun, dan dikatakan prevalensi tertinggi itu lebih sering terjadi pada pria, dan usia terjadinya kondisi fatal yaitu henti jantung itu bisa terjadi pada usia 20-40 tahun. Wah, usia muda ya dok ya? Usia muda, 20-40 tahun. Dan yang bikin kita harus aware adalah dari studi itu mengatakan bahwa ada tendensi Brugada syndrome ini lebih umum terjadi pada orang-orang di Asia, Southeast Asia. Jadi Indonesia termasuk Southeast Asia, termasuk dikatakan Jepang. Itu umum terjadi kasus Brugada syndrome ini. Jadi sebenarnya kasusnya ini walaupun jarang, sebenarnya sih kalau kita trace back ke belakang itu ada tiga kasus ya. Pernah kejadian itu ada seorang dokter anestesi sedang jaga malam, kemudian pagi-pagi dikatakan sudah meninggal mendadak, padahal sebelumnya kondisinya sehat. Jadi itu contoh kemungkinan yang diduga adalah kasus henti jantung atau cardiac arrest yang diduga disebabkan oleh sindroma Brugada ini. Kemudian ada juga pernah seorang penyanyi pria, usianya kalau nggak salah masih 30-an ya kalau nggak salah, masih 30 tahun. Sama, jadi kasus dia meninggal pada saat tidur. Mendadak ya? Mendadak sekali. Nah, ini adalah suatu ciri khas dari Brugada syndrome ini, sehingga kita menyebutnya dengan istilah
SUND, kepanjangan dari Sudden Unexplained Nocturnal Death. Oh, Artinya jadi nocturnal death. Jadi kejadian sudden death-nya itu lebih sering terjadi pada saat malam hari, saat pasien lagi tidur. Dan setelah dicari penyebab-penyebab lain, itu tidak didapatkan penyebab yang lain. Jadi belum tahu ya dok ya, apa gitu ya penyebabnya ya? Kalau penyebabnya sih lebih ke arah familial. Familial itu adanya mutasi genetik yang diturunkan. Oh gitu ya. Jadi ada mutasi genetik yang diturunkan ke ke keturunan langsung, ya, yang first degree sibling. gitu. Jadi keturunan langsungnya. Langsung ya. Jadi kalau misalnya ada dalam keluarga itu didapatkan kasus Brugada syndrome, kalau kita track ke belakang, itu harusnya orang tuanya salah satunya ada yang mengidap juga Brugada syndrome sebenarnya, tapi mungkin tidak manifest, tidak menimbulkan gejala. Oh gitu. Nah itu yang harus kita aware karena kenapa? Karena Brugada itu tidak hanya menimpa satu orang saja, tapi akan menimpa keluarga yang lain, anggota keluarga gitu yang ya, dok, lain. ya. Jadi dia turun menurun ya dok ya? Iya, jadi 50% 50%. 50% anggota keluarga yang lain akan terkena kasus yang sama. Mungkin akan terus begitu dok, atau nanti kira-kira bisa putus gitu dok? Itu terus terang belum tahu jawabannya, belum tahu jawabannya. Tapi yang seperti yang diketahui saat ini adalah kasusnya itu menurun ya. Menurun. Jadi adanya mutasi genetik. Mutasi genetik itu terjadi pada ada channel sodium, namanya channel natrium di dalam sel-sel jantung. Nah, dia bisa menyebabkan cardiac arrest. Yang terjadi adalah dia menyebabkan irama jantung dari penderita akan menjadi cepat dan tidak beraturan, yang kita sebut dengan kondisi ventricular tachycardia atau ventricular fibrillation. Jadi bila tidak jadi heart rate-nya misalnya denyut jantung yang normalnya adalah cuman 80 sampai 100 ya, 60 sampai 100 kali per menit. Pada saat terjadi aritmia yang life threatening itu, denyut jantungnya itu bisa mencapai sampai di atas 200 sampai 300 kali per menit. Sehingga jantung itu tidak bisa memompakan darah, sehingga darah ke otak, oksigen ke otak nggak sampai, betul. Kalau dia tidak sampai, itulah yang terjadi, pasiennya langsung tidak sadarkan diri, tidak sadarkan diri, terjadilah kondisi yang namanya henti jantung atau cardiac arrest tersebut. Oke, jadi karena saking cepatnya dok dia mompa, jadi sampai nggak nyampe ya dok suplai ke otak ya? Betul sekali. Oke, baik. Kemudian dok, faktor resiko apa saja dok yang dapat memperburuk Brugada syndrome? Oke, jadi terus terang Brugada syndrome ini sebenarnya dia masih banyak yang mesti kita pelajari. Karena kan baru diketahui aja itu tahun 1992. Jadi dan sampai sekarang masih banyak yang kita belum tahu sehubungan dengan Brugada ini. Gitu ya. Tapi beberapa faktor risiko yang bisa memperburuk kondisi Brugada ini adalah yang pertama itu dikatakan kondisi demam. Kondisi demam. Jadi kalau misalnya pasiennya demam, itu resiko terjadinya aritmia yang letal, yang life threatening itu akan lebih tinggi. Nah, sehubungan dengan saat ini lagi ada COVID, jadi itu pasien-pasien yang ternyata memiliki kondisi Brugada syndrome itu harus lebih hati-hati. Kemudian yang kedua, kondisi yang bisa menimbulkan aritmia life threatening itu tadi adalah obat-obatan. Ada beberapa obat yang bisa mencetuskan aritmia tersebut. Misalnya beberapa obat flu. Terus obat asma, itu obat asma juga bisa menimbulkan, men-trigger atau mencetuskan kondisi Brugada syndrome tersebut. Obat asma dan
diketahui juga ini pil diet. Oh gitu ya. Ada beberapa pil diet. Pil diet. Harus hati-hati. Itu kan sering digunakan sering digunakan. Itu kadang-kadang juga bisa mencetuskan aritmia yang berbahaya tersebut bila pasiennya sudah punya Brugada syndrome. Oke. Berarti memang harus konsultasi dulu ya dok, mungkin kalau untuk menggunakan obat-obatan itu ya dok ya. Iya, dan masih banyak lagi, ada juga seperti substansi seperti rokok, salah alkohol, satunya ya. Kemudian ganja dan amfetamin itu juga bisa. Selain itu ada juga kondisi yang psikis, kondisi psikis seperti terlalu exciting, jadi terlalu happy, terlalu gembira, gitu ya, dok? Itu juga bisa men-trigger terjadinya gangguan irama jantung yang bisa menimbulkan henti jantung tersebut. Saking senengnya gitu dok, bisa. Jadi aritmia ya? Ya, bisa banget. Wah ngeri ya. Jadi justru itu yang malah istilahnya gejala yang bisa kita, warning sign ya, saya bilang warning sign yang bisa kita pakai. Jadi kalau misalnya ada keluarga, keluarga kita atau saudara kita atau orang-orang terdekat kita memiliki keluhan, namanya istilah kita tuh fainting itu pingsan. Oh gitu. Jadi pingsan pada saat, misalnya pada saat aktivitas yang berat. Jadi misalnya lagi olahraga, main bola, atau pingsan. Usianya masih usia muda gitu. Kemudian pada olahraga, pokoknya olahraga dia tahu pingsan. Atau dia timbul fainting atau pingsan pada saat psikis yang terlalu berlebihan tadi, terlalu exciting, terlalu bahagia, terlalu sedih, terlalu takut, tahu-tahu dia pingsan, sampai pingsan. Itu yang kita sangat menyarankan untuk dilakukan konsultasi dengan dokter jantung. Baik. Oke. Kemudian dok, gimana dok? Untuk pengobatan Brugada syndrome sendiri apakah ada dok? Sayangnya sampai saat ini terapi untuk Brugada syndrome itu saat ini sih yang efektif belum ada. Jadi yang bisa kita lakukan hanya bisa mencegah. Bukan mencegah ya, lebih ke arah mengobati. Mengobati kalau terjadi irama ventrikular takikardie tersebut. Oh gitu ya. Jadi ada beberapa ada alat device yang dimasukkan ke dalam, ditanam di dalam ini kita, di dalam tubuh kita. Device itu adalah semacam DC shock. Jadi DC shock buat memacu. Ya, DC shock itu tujuannya untuk menghancurkan irama listrik yang terlalu cepat tersebut sehingga irama tersebut kembali ke irama normal lagi. Gitu. Jadi ada yang ditanam di dalam tubuh penderita Brugada syndrome tersebut. Tapi itu juga lebih ke arah tindakan yang ke arah kuratif ya, tindakan kuratif. Jadi hanya bisa dilakukan kalau misalnya sudah terjadi irama ventrikular takikardie tersebut. Baru bisa dilakukan kalau sudah ada keluhan itu ya dok ya? Tapi sampai saat ini kita belum bisa mencegah ya, mencegah supaya tidak terjadi irama yang berbahaya tersebut. Itu, dan yang kita inginkan jangan sampai terjadi irama yang berbahaya tersebut terulang kembali. Dan dan resiko sudden cardiac death itu bisa kita cegah. Gitu ya dok. Oke baik dok. Kemudian dok, kapan kira-kira dok kita harus ke dokter jantung gitu dok untuk mengecek mungkin ya dok ya keadaan jantung kita tuh kira-kira mulai usia berapa sih dok? Sebenarnya untuk menjawab ini agak sulit ya. Jadi istilahnya seperti kita ketahui tadi, penyakit jantung itu ada yang dari kecil sudah ada simptom, sudah ada keluhan sama sekali. Nah kalau udah
sudah ada tanda-tanda keluhan ke arah penyakit jantung, itu memang disarankan secepat mungkin untuk memeriksakan diri ke dokter. Gitu ya dok. Kalau misalnya kan banyak kan ini kita nih yang masih muda-muda merasa kayaknya sehat terus nih dok. Itu kira-kira perlu nggak sih dok sekali-sekali untuk ke dokter jantung untuk check up atau medical check up gitu? Saya kira perlu. Oh gitu ya. Jadi untuk seperti kasus-kasus aritmia, sebenarnya check up itu kita bisa mendiagnosis adanya kemungkinan gangguan aritmia itu cukup dari pemeriksaan elektrokardiografi yang sadap jantung yang seperti yang sering kita temukan sehari-hari. Jadi untuk screening awal kita tidak perlu sampai ke sesuatu yang sophisticated sekali. Elektrokardiografi itu banyak, jadi di puskesmas aja juga sudah gitu ada. ya? Jadi kalau ada tanda-tanda warning sign seperti yang kita sebutkan tadi, seperti pingsan, berdebar, dan itu terlalu sering ya, jadi sangat dianjurkan untuk konsultasi ke dokter ya. Apakah terjadi gangguan aritmia pada usia muda tersebut. Baik. Kemudian apa saja tips mencegah serangan jantung sejak dini dok? Yang pertama adalah ketahui gejala ya, gejala-gejala penyakit jantung. Jadi penyakit jantung itu kalau untuk seperti saya sebutkan tadi, kalau untuk yang penyakit jantung kongenital itu bisa dibagi dua, kelompok biru dengan kelompok tidak biru. Dan biasanya penyakit jantung kongenital itu tanda yang paling sering adalah justru pasiennya itu tumbuh kembangnya terganggu. Jadi misalnya dibandingkan anak-anak yang lain, dia kok kelihatan lebih kurus ya, gitu ya, dok, lebih kurus. Jadi kadang-kadang malah disangka penyakit tuberkulosis, penyakit DBC, padahal setelah dievaluasi ulang ternyata dia memiliki penyakit jantung bawaan. Gitu ya, dok. Jadi ada struktur anatominya yang bermasalah. Nah itu kalau penyakit jantung bawaan. Kalau penyakit jantung aritmia, tanda-tanda yang perlu disarankan untuk cek ke konsultasi ke dokter jantung, itu bila tanda-tanda seperti saya bilang tadi, ada keluhan berdebar, ada keluhan pingsan, blackout, tidak sadarkan diri, lebih baik dicek saja, gitu ya? Dicek aja ke dokter jantung, jangan sampai ternyata kita yaitu tadi memiliki kelainan jantung aritmia. Gitu ya dok ya. Gitu. Itu yang mesti diketahui. Kemudian juga sehubungan yang saya jelaskan tadi bahwa gangguan aritmia ini juga bersifat familial atau menurun. Jadi kita harus lihat juga, kita harus aware kalau misalnya ada saudara kita, paman kita, keluarga kita, ternyata dia ada riwayat meninggal sudden cardiac death yang unexplained, yang tidak diketahui penyebabnya apa. Nah, kalau ada kayak gitu, kita harus aware. Keluarga-keluarganya juga sebisa mungkin dicek juga. Khawatir ada Khawatir nanti menurun, ya menurun ke orang terdekat, terutama yang first degree-nya. Jadi maksudnya keluarga langsung, keluarga langsung. Jadi saudara kandung atau anaknya, anak kandung, laki-laki atau perempuan, walaupun usia masih muda, sebaiknya konsultasi deh ke dokter. Jangan sampai itu menimpa pada keluarga yang lain. Yang ke bawah-bawahnya ya dok ya. Iya, itu yang mesti awareness yang mesti kita ini. Jadi sebenarnya banyak ya dok ya yang harusnya disadari juga ya oleh keluarga terdekat nih kalau ada orang tua gitu. Benar. Ya dok, kalau tiba-tiba meninggal nih gitu, orang-orang mungkin kadang-kadang orang awam tuh bilangnya angin duduk gitu dok. Nah itu kan mungkin sebetulnya gimana dok? Ya makanya jadi kita harus ketahui dulu penyebab kematiannya apakah karena jantung atau bukan. Jadi kalau misalnya penyebabnya karena sesuatu yang sifatnya menurun,
sebaiknya keluarga-keluarga Dicek inti juga ya, Dok? juga sangat disarankan untuk cek juga. Oke, baik Gitu. Dok. Dokter nih udah mulai pertanyaan dari keluarga Azra ya di rumah. Ada dari Alka Ajeng. Izin bertanya dokter, apakah ketika asam lambung naik dan dada terasa sakit sampai tidak tertolong itu apakah sudah termasuk serangan jantung? Oke, jadi sebenarnya angin duduk ya, istilahnya tadi dia yang bilang dibilang angin duduk ya angin dok. duduk ya, apa itu? Atau ini kalau asam ini sih lambung ya, asam asam lambungnya lambung ya. naik. Oke, jadi Apakah itu murni asam lambung naik gitu? jadi sebenarnya adalah keluhan-keluhan penyakit Mirip-mirip. jantung itu dengan penyakit asam lambung itu mirip-mirip. Mirip-mirip ya, Dok, ya? Jadi secara kalau klinis itu kita susah membedakannya. Iya. Jadi kita susah membedakannya, harus ada pemeriksaan khusus untuk membedakan. EKG mungkin dok ya? Ya, yang paling simpel apakah dia memang penyakit jantung dengan dilakukan pemeriksaan EKG. Oke. Jadi sering kejadian yang disangka penyakit lambung, selama ini penyakit lambung, ternyata salah. Jadi ternyata dia menderita penyakit jantung. Sebenarnya dia menderita penyakit jantung. Jadi yang disangka lambung tersebut, asam lambung tersebut ternyata bukan. Ternyata dia menderita penyakit jantung. Jadi itu yang perlu diluruskan dulu. Gitu ya, Dok, apakah ya. dia benar sakit lambung ataukah sebenarnya dia itu adalah penyakit jantung. Jantung ya. Baik, berarti ada pemeriksaan khusus ya dok ya, Ya, untuk jadi harus mengetahui itu konsultasikan ya. segera, harus diperiksa secara khusus. Jadi kita tidak bisa mengandalkan keluhan saja. Baik. Karena klinisnya hampir sama ya dok Klinisnya ya? Mirip sama. ya? Saya sendiri tidak bisa membedakan. Bedanya. Jadi harus diperiksa. Gitu. Oke, baik dok. Kemudian ada lagi dok dari Ibu Tri Indah. Pagi dokter, izin bertanya, suami seringkali merasa seperti tertusuk di dada bagian kiri, bahkan sampai terasa sesak dan susah bergerak. Pernah konsul dan dibilang itu otot yang sedang kram atau tegang. Kira-kira itu juga bisa memicu serangan jantung juga kah dok? Apakah harus olahraga agar otot tidak kram? Kemudian olahraga seperti apa ya dok yang cocok? Terima kasih. Oke, jadi yang pertama adalah kita mesti tegakkan dulu. Jadi nyeri dadanya disebabkan oleh apa dulu. Jadi ada beberapa metode pemeriksaan yang bisa kita pakai. Bisa dari elektrokardiografi untuk melihat apakah ada gangguan-gangguan penyakit jantung iskemik atau penyakit jantung koroner. Kemudian kita bisa melihat anatominya dari pemeriksaan ekokardiografi atau saya sih menyebutnya USG jantung ya. USG jantung untuk melihat adakah kelainan anatomi yang bisa mencetuskan nyeri dada tersebut. Nah, ada lagi pemeriksaan lain seperti treadmill test. Treadmill test juga tujuannya sama untuk melihat apakah ada kemungkinan penyakit jantung koroner. Di atasnya ada beberapa pemeriksaan yang sophisticated, lebih sophisticated. Jadi contohnya adalah pemeriksaan CT scan atau pemeriksaan kateterisasi jantung atau coronary angiografi. Gitu ya. Jadi pertama-tama pastikan dulu apakah ini penyakit jantung atau bukan. Betul. Kalau kita sudah mengeksklud adanya penyakit jantung, berarti kalau pertanyaannya masalah olahraga, kalau untuk sisi jantung itu tidak ada batasan. Oh gitu dok. Tapi sekarang penyebab nyeri dadanya apa dulu? Oh iya. Kalau misalnya penyebabnya karena ada kelainan di sistem muskuloskeletal, berarti harus konsultasikan dulu ke yang ahlinya, terutama misalnya ke dokter bagian neurologi, untuk memastikan apakah ada kelainan muskuloskeletal dan olahraga-olagaraga apa yang dianjurkan dan tidak dianjurkan buat kondisi si bapak. Baik, berarti harus dicari dulu ya dok. Ya, cari tahu dulu penyebabnya apa. Baru bisa kita putuskan olahraga yang boleh dan olahraga yang tidak boleh. Baik dok. Kemudian masih lanjut ini pertanyaan ada dari Ibu Bulan. Ini suka mandi malam katanya dok. Apakah akan berpengaruh kepada percepatan serangan jantung?
Jawabannya sih lebih ke arah mitos ya. Katanya kalau mandi pakai air dingin malam-malam bisa sakit jantung gitu kan, Dok? Sampai saat ini sih belum ada penelitian ya secara ilmiah yang mengatakan bahwa mandi malam itu bisa mencetuskan penyakit jantung, itu tidak ada. Jadi lebih ke arah mitos ya. Mitos ya. Kan ada juga yang bilang kalau mandi air dingin gitu, Dok, baiknya dari kaki dulu gitu. Bener nggak sih, Dok? Baru nanti naik gitu. Bener nggak sih, Dok? Supaya nggak kaget katanya jantungnya. Belum tahu juga ya. Belum tahu ya. Saya kira belum ada berarti yang mitos ya, Dok, yang kayak gitu-gitu ya. Oke, berarti nggak ada hubungannya nih bubulan, jadi nggak usah takut. Kalau pulangnya udah terlalu malam boleh tetap mandi ya, Dok.